Halo semuanya, selamat datang di channel aku Rify Ansori. Di video kali ini aku mau share lagi ke kalian cara menjadi dropshipper pemula mulai dari awal sampai ke transaksinya kayak gimana. Jadi aku bakalan bahas di video kali ini semuanya. Jadi usahakan buat kalian semua tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, jadi kita gak perlu lama-lama, kita langsung aja ke topik pembahasannya. Yang pertama adalah cari supplier. Kita sebagai dropshipper yang paling penting itu harus mempunyai supplier. Nah, dan si suppliernya itu bisa kalian cari dimanapun. Misalnya bisa kalian cari di marketplace seperti di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Atau kalian bisa juga cari di sosmed. Jadi misalnya di Instagram, di Telegram, di Twitter, di Facebook, ya dimanapun itu. Kalian bisa cari suppliernya. Atau misalnya kalau ada toko-toko terdekat yang menurut kalian masih harganya murah, itu bisa dijadikan supplier buat kalian semua. Supplier ini adalah salah satu hal yang terpenting bagi dropshipper, karena bagusnya toko kita itu tergantung supplier kita juga. Jadi untuk menentukan supplier itu ada kriterianya juga. Oke, yang pertama kalian bisa lihat dari pengirimannya. Si supplier ini mengirimkan barangnya itu cepat atau lambat. Siapa tahu nih yang kalian jadikan supplier itu, siapa tahu mereka juga masih reseller atau dropshipper juga, yang akhirnya nanti pengirimannya itu lama gitu. Jadi usahakan yang pengirimannya cepat agar nanti ketika kalian dropship, misalnya ada pembeli, jadi pengirimannya juga cepat gitu, sama gitu. Nah, lalu lihat dari pelayanan dari supplier kalian juga. Pelayanannya kayak gimana? Bagus atau jelek? Misalnya responsif gak? Kalau misalnya kalian tanya-tanya atau kalian ada pertanyaan yang kurang ngerti atau mau apapun itu, kalau misalnya si suppliernya itu responsif dan jawabannya itu menurut kalian enak gitu, ya itu pantas buat dijadiin supplier. Tapi kalau misalnya dari chatnya aja udah kayak yang males gitu ke kalian, nah itu harus dipertimbangkan lagi sih. Nah, yang ketiga adalah dilihat dari kualitas barangnya. Jadi si kualitas barangnya ini tuh bisa kalian jual lagi lebih mahal gak sih? Menurut kalian masih worth it gak kalau misalnya dijual lebih mahal lagi? Nah, agar kalian mengetahui ketiga kriteria yang tadi, yaitu caranya dengan kalian membeli barangnya itu 1 atau 2 piece dulu. Jadi kalian bisa tahu tuh pengirimannya kayak gimana, pelayanannya kayak gimana, lalu nanti saat barangnya datang itu kualitasnya kalian tentuin sendiri, worth it gak sih buat kalian jual lagi. Nah, ketika kalian sudah menentukan supplier kalian dan kriterianya menurut kalian itu sudah bagus, kita lanjut ke yang kedua, yaitu minta nomor WA atau akun atau nomor yang bisa dihubungi. Lalu kalian juga harus minta juga alamatnya, karena kita kan sebagai dropship nggak stok barang, jadi dari si supplier langsung ke customer kita. Maka dari itu kita harus tahu dulu supplier kita tuh alamatnya di mana, biar nanti saat ada pembeli terus nanya ini pengiriman dari mana, nah kalian bisa jelasin, kalian kirim aja atau jangan dikirim deh, kalian sebutin aja kotanya di mana. Nah, kalau untuk yang dropshipper Shopee ke Shopee, kalian bisa lihat aja di video yang sebelumnya cara menjadi dropshipper juga. Di situ aku jelasin. Jadi kalau misalnya Shopee ke Shopee itu alamatnya harus diganti jadi alamat supplier, biar nggak kena double ongkir gitu. Oke, yang kedua ini kita bahas cara transaksi sebagai dropshipnya. Jadi transaksinya itu ada dua cara nih. Ketika kalian dropship di sosial media dan juga ketika kalian dropship jualannya di Shopee. Nah, jadi ada dua cara. Jadi aku bakal jelasin nih dua-duanya transaksinya kayak gimana. Kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi ini adalah cara dropship ketika kalian jualannya itu di sosial media. Oke. Jadi ketika misalnya kalian jualan produk ini nih, misalnya ini mah, terus ada yang beli produk ini, nah kalian itu silahkan minta aja langsung ke si pembeli kalian itu, minta alamat, nomor telepon, nomor HP, dan lain-lain. Terus kalian suruh juga nanti transfer dulu ya sebelum kalian kirim. Nah, setelah itu caranya kalian langsung aja nih beli sekarang. Nah, terus nanti kan ada ukurannya, misalnya ukuran M. Kita langsung beli aja ukuran M yang warna hitam. Misalnya itu adalah barang yang dibeli oleh pembeli kalian. Kita langsung beli. Nah, di yang paling atas itu ada alamat pengiriman. Nah, di situ kalian isi pakai alamat si pembeli kalian. Pokoknya yang lengkap. Nah, di sini juga ada
langsung harga ongkirnya. Nah, untuk ongkir itu dibayar oleh si pembeli kalian. Jadi kalian tinggal jumlahin aja ongkir yang ada di sini dengan harga jual produk yang kalian jual. Misalnya produk yang kalian jual 80.000, terus ongkirnya 20.000. Jadi si pembeli itu harus membayar 100.000 ke kalian. Nah, setelah itu kalian tinggal klik aja yang kirim sebagai dropshipper. Di sini kalian itu klik aja nama pengirimnya itu pakai nama kalian atau nama toko kalian, terus nomor telepon pengirim, nomor telepon kalian. Kenapa harus diisi? Karena biar nanti saat paketnya datang itu atas nama kalian dan nomor HP kalian, bukan lagi atas nama supplier kalian. Jadi kayak gitu. Nah, untuk sebelum kalian membuat pesanan itu pastiin dulu si pembeli kalian itu udah transfer ke kalian. Jadi kalian itu tinggal muterin uang tersebut gitu. Jadi gak perlu pakai modal gitu. Nah, kalau tadi kita bahas tentang cara transaksi ketika kalian jualannya itu di sosial media. Sekarang cara transaksi dropship ketika kalian jualannya di Shopee, lalu penjualnya juga di Shopee. Tapi itu harus memesannya via atau di luar Shopee gitu. Jadi meskipun si supplier kalian itu di Shopee juga, tapi kalau misalnya kalian jualan di Shopee juga, itu otomatis kalian harus memesan di luar Shopee. Karena nggak bisa kan kalau double resi gitu. Jadi ini caranya kayak gini. Yang pertama itu ketika ada pesanan, jadi kalian itu udah misalnya udah ngepost produk-produk si supplier, terus ada pesanan gitu. Nah, si pesanannya itu kalian fotoin terus kirim ke supplier kalian. Jadi kalian tanya dulu nih kayak aku. Jadi ini ada foto yang udah dipesan sama ada yang beli di Shopee. SIS ready kataku kayak gitu kan. Terus kata si suppliernya nih, sisa abu sama krim. Terus kataku oke, karena aku kan ini yang warna napi tapi nggak ada katanya sisa abu sama krim. Nah, setelah itu karena sisanya itu jadi aku konfirmasi ke si pembeli di toko aku itu. Terus kata si pembeli toko aku itu pengennya abu aja. Ya udah deh, aku tanya lagi, gap abu aja SIS mau pesen pakai resi otomatis. Terus kata si suppliernya silahkan kak. Setelah kayak gitu aku pesen dan kirim resi otomatisnya. Nah, si resi otomatis itu adalah resi yang kalian dapatkan ketika ada pembeli yang membeli di toko kalian. Jadi otomatis udah ada resinya gitu setiap ada orderan, setiap ada pembelian. Nah, kalian tinggal salin aja si resi otomatis yang ada di Shopee kalian itu, kirim ke si suppliernya. Suruh kayak gini, supplier tolong kirim pakai resi otomatis ini. Jadi nanti di paketnya ditulisin gitu resi otomatisnya. Terus aku tanya itu resinya, jadi berapa harganya? Nah, di sini harganya itu katanya 115.000. Nah, aku itu jualnya 150.000 guys. Jadi di situ aku untung. Setelah itu nanti kan dikasih transfer katanya ke sini. Nah, langsung aja kalian transfer terus setelah itu jangan lupa kalian screenshot juga sebagai bukti. Nah, kalau misalnya nih aku ada aplikasi juga nih, yaitu pakai Flip. Ini bukan promosi tapi ini untuk untuk mengurangi yang namanya rugi gitu. Aku pakai Flip itu karena kan aku pakai ATM BRI. Nah, si penjualnya ini pakai ATM BCA. Jadi otomatis kalau dari BRI ke BCA itu ada admin 6.500. Nah, 6.500 itu bagi para dropshipper itu lumayan juga gitu. Jadi caranya aku ya download Flip aja. Jadi kirimnya itu via Flip. Karena kalau di Flip itu antar bank itu nggak ada admin gitu. Jadi adminnya 0. Jadi itu lumayan banget sih. Jadi ngehemat 6.500 gitu. Nah, setelah itu sudah di TF, tinggal tunggu deh dikirim sama si suppliernya. Nah, agar kalian tahu dikirim atau enggaknya, itu kalian cek-cek aja gitu. Kalau misalnya yang asalnya dikemas terus sekarang jadi dikirim, itu artinya dari supplier kalian udah dikirim. Tapi kalau misalnya si produknya masih dikemas di toko kalian, itu artinya belum dikirim-kirim sama si suppliernya. Itu kalian bisa langsung tanyain aja ke si suppliernya. Siapa tahu kalian ketipu atau apa, maka dari itu kalau nyari supplier itu harus yang amanah,
yang bisa kalian percaya gitu. Oke, setelah tadi kita bahas cara transaksi sebagai dropshipper itu kayak gimana, ya semoga itu bermanfaat sih buat kalian semua. Nah, yang ketiga ini kita bahas keuntungan. Jadi banyak banget nih yang nanya, terus jadi dropshipper untungnya di mana sih? Nah, jadi aku bakal kasih tahu nih, untungnya itu dari harga yang kalian jual. Jadi, kita itu sebagai dropship harus menaikkan harga, guys. Kalau misalnya dari si suppliernya itu nggak ada yang namanya persamaan harga. Jadi, untuk kita para dropshipper nggak ada yang namanya persamaan harga dari suppliernya. Kalau misalnya kayak gitu, kalian harus menaikkan si harganya itu. Jadi, misalnya si supplier itu menjual barangnya ke kita 50.000. Nah, bisa kita jual sekitar 60 70, itu gimana hitung-hitungan kalian? Kalian harus dihitung juga gitu. Kalau misalnya ada biaya-biaya lain atau ada potongan-potongan lain, itu harus kalian hitung. Biar kalian itu nggak rugi gitu. Tapi suka kadang ada juga nih supplier yang katanya misalnya mereka ada yang daftar menjadi dropshipper ke mereka. Nah, jadi kata si suppliernya itu harganya itu harus segini. Nah, kalian itu harus nurut. Di situ itu artinya mereka juga pasti udah ngasih keuntungan dari harga tersebut ke kalian gitu. Tapi kalau misalnya nggak dikasih harga sama rata, ya udah kalian harus naikin produknya. Maka dari itu seperti yang aku tadi bilang kan, dari kriterianya kalau kualitas barang tuh harus diperhatikan, karena untuk harganya itu kalian naikkan, jadi masih worth it gak sih kalau orang lain beli dengan harga segini gitu. Nah, jadi itu ya buat kalian semua yang tanya-tanya tentang keuntungan dropshipper, itu keuntungannya bisa kalian naikin harga atau emang udah ada harga yang disamaratakan oleh supplier. Jadi kalau nih aku pernah ada pengalaman yang suppliernya itu harganya disamaratakan. Jadi si suppliernya itu ngasih harga ke kita itu misalnya 115.000. Nah, terus si para yang ingin daftar ke dia itu menjadi dropshipper atau reseller, mereka itu harus ngejualnya itu di harga 130.000. Jadi ya di situ udah untung 15.000. Nah, itu tuh disamaratakan bagi semua penjual yang menjual barang mereka gitu. Nah, lalu yang keempat nih, banyak banget ditanyain, yaitu gimana sih kalau ada yang beli pengen bayar di tempat atau COD. Nah, kalau untuk yang ingin bayar di tempat atau COD, itu kalian tidak bisa menjadi dropshippernya itu di sosial media. Kalian harus menjadi dropshippernya itu di marketplace, seperti Shopee, Tokopedia. Karena ketika di marketplace itu ada fitur COD-nya. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet gitu mikirin. Terus kalian tuh nggak perlu ribet mikirin. Terus kalau COD-an nanti si pembelinya bayarnya itu ke siapa sih? Ya, pembeli mah bayarnya ke kurir. Nah, dari si kurir ya masuk ke saldo penjual di toko kita gitu. Jadi, nah terus di si barangnya juga itu tuh gak ada harga yang si suppliernya, tapi yang ada di situ itu harga kita gitu, harga toko kita. Misalnya dari supplier nih 110.000, terus kita jualnya 140.000. Nah, jadi di si COD-nya itu harganya yang 140.000 itu plus ongkir mereka mungkin si pembeli. Nah, untuk ada permasalahan juga nih dari ongkir. Si ongkir ini jangan kalian hitung ke pemasukan kalian. Karena si ongkir ini tuh udah pasti kepotong langsung untuk JNT misalnya JNE atau ekspedisinya langsung. Jadi jangan kalian masukin sebagai profit kalian atau keuntungan kalian kalau ongkir itu. Karena banyak banget nih yang nanya, terus bukan nanya sih, kayak yang ada cerita gitu. Katanya ini kan ongkir si pembelinya tuh bayarnya 20.000 gitu. Terus ditambah sama harga kita. Jadi ditambahin 100, jadi untungnya ke kita 140.000 dong. Ya nggak gitu kalau di marketplace. Kalau di marketplace meskipun ongkirnya itu 50.000, 80.000, itu otomatis sudah langsung buat ekspedisinya. Jadi yang ke kita itu ya harga yang kita jual aja gitu. Jadi kalian tuh jangan salah ya guys ya. Karena aku tuh banyak banget lihat di komenan tuh yang masih mengira kalau ongkir tuh menjadi keuntungan juga gitu. Nah oke, jadi alhamdulillah ya kita di video kali ini udah bahas 4 pokok gitu. Yang pertama dari cara mencari supplier gitu terkait dengan dropshipper. Lalu yang kedua itu kita sudah tahu gitu cara transaksi dropshipnya kayak gimana. Dan ini tuh berdasar pengalaman aku, dan itu bukti chatnya juga itu chat aku loh, chat asli bukan chat orang lain atau aku manfaatin
orang lain dropshipper terus sama aku di kontenin, enggak gitu, karena itu bener-bener chat aku dan aku berpengalaman juga. Jadi buat kalian nih yang masih gak percaya, ya itu buktinya gitu. Terus bukti toko aku juga ada di Shopee gitu. Lalu yang ketiganya itu kita bahas tadi tentang keuntungan dropshipper, udah dibahas. Nah yang keempatnya itu kita udah bahas juga kalau misalnya ada yang mau bayar di tempat. Nah untuk yang mau bayar di tempat nih, kalau misalnya kalian jualannya di sosmed, ya otomatis kalian harus punya toko di marketplace juga gitu. Jadi meskipun kalian gedenya di sosmed, nah kalau misalnya ada yang mau bayar di tempat, ya itu kalian share link aja, arahin ke Shopee atau Tokopedia yang bisa COD gitu. Aku harap sih dengan video ini kalian itu bisa menjadi tahu gitu, atau menjawab kebingungan kalian sebagai dropshipper, dan juga semoga bermanfaat sih video yang aku buat ini. Dan mohon maaf kalau misalnya udah seminggu atau beberapa 10 hari lah aku gak upload, itu karena banyak kegiatan juga, mungkin itu di pendidikan atau di yang lainnya, itu banyak deh pokoknya, lagi banyak kegiatan. Jadi mohon maaf kalau misalnya lagi jarang upload, tapi insya Allah pasti bakal upload terus kok, gak bakal aku lupain juga YouTube ini, tenang aja. Jadi kalian bantu subscribe aja di bawah, terus like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Bantu channel ini semoga menjadi 100.000 subscriber nih. Mungkin pengennya sih tahun ini, tapi gak sesuai target juga gak apa-apa lah. Yang penting naik perlahan. Yang penting kalian penonton bisa mengambil manfaat dari video-video aku, itu udah alhamdulillah banget sih. Jadi makasih buat semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Maaf bila misalnya kata-kata aku ini agak belibet gitu, karena ya emang kayak gini gitu, tipikal orang Sunda kalau ngomong Indo teh sok jadi asa hese gitu, susah gitu guys. Ya udah deh. Jadi makasih buat semuanya yang udah nonton. Pokoknya tonton terus video aku sebelumnya dan juga nextnya juga. See you in next video guys.